Saudara, di dalam union dengan Kristus, saudara, kita mendapatkan sesuatu kepastian. Mau diombang-ambing bagaimanapun tsunami-nya, saudara, di dalam union dengan Tuhan, kita punya jangkar. Jiwa kita itu sudah diikat di dalam persekutuan dengan Kristus. Selain ada perjanjian, saudara-saudara, di balik tabir itu adalah tempat persekutuan. Bukan Tuhan punya kehadiran di situ. Waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus itu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita lihat hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun dijadwal ya, setahun sekali siapa yang boleh masuk. Dan itu membawa darah kurban itu. Sampai ada cerita kalau misalnya masuk harus diikat kakinya. Kalau misalnya masuk, mati di dalam, harus ditarik keluar imam besarnya itu. Itu tempat Maha Kudus, tempat Tuhan menyatakan dirinya, saudara-saudara, secara khusus. Dan di situ artinya ada persekutuan di balik tirai. Kita punya pengharapan didasarkan kepada kehadiran persekutuan dengan Tuhan. Mengapa kuat? Karena ada persekutuan di balik itu. Ada persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan ini memberi kita kekuatan. Apapun yang terjadi pada kita, itu juga menimpa kepada Kristus. Sebagaimana apa yang Kristus terima, itu menjadi milik kita. Di dalam union with Christ. Di dalam persekutuan, saudara-saudara. Itu sebab pada waktu Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik, mau cari orang Kristen loh ya. Mau bunuh orang Kristen. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalimat itu menyentuh sekali. Orang Kristen dengar baik-baik. Yang dianiaya, yang dicari itu orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus mengatakan engkau menganiaya aku. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, ketika aku kelaparan, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Murid-murid berpikir kapan? Tapi Tuhan mengatakan pada saat kamu melakukannya untuk orang yang kecil ini, untuk aku, demi aku, kamu seperti melakukan untuk aku. Nah, saudara, itu hal yang baik. Hal yang buruk dilakukan Paulus. Tuhan Yesus mengatakan, waktu you menganiaya orang Kristen, dengar baik-baik, kamu menganiaya aku sendiri. Saudara, di dalam union dengan Kristus, saudara, kita mendapatkan sesuatu kepastian. Mau diombang-ambing bagaimanapun tsunami-nya. Saudara, di dalam union dengan Tuhan, kita punya jangkar. Jiwa kita itu sudah diikat di dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga apa yang dialami itu juga dirasakan oleh Kristus. Penulis surat Ibrani berkata, imam besar yang kita miliki itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai tapi tidak berdosa. Dia bisa berempati kepada kita karena dia sudah pernah melalui semuanya itu. Dan imam besar itu sekarang berada di hadapan tahta Tuhan, menjadi pendoa syafaat kita. Dia mengerti kesedihan kita. Dia mengerti, saudara-saudara. Kita di dalam persekutuan dengan dia. Ada sesuatu kepastian. Sekali lagi, saudara ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini untuk hal yang besar aja. Untuk hal keselamatan. Tapi saya percaya, sampai hal yang paling detail, yang paling kecil, yang dianggap remeh sekalipun, saudara-saudara. Tuhan peduli. Tidak ada hal yang terlalu kecil yang Tuhan itu tidak peduli. Rambut di kepala kita pun kalau jatuh itu harus seizin dari Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kita?